baru SMA sudah mulai berbisnis lah. Menurut saya, berbisnis ini memang bukan untuk semua orang. Kita bicara di sini bukan dalam artian karyawan jelek ya. Karena Manikan ini target marketnya kan anak muda. E-Talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Hai, welcome to Adi Nadira YouTube channel. Friends, setiap entrepreneur selalu memiliki ciri khas akan brand yang mereka miliki masing-masing. Nah, kali ini kita akan kedatangan seorang entrepreneur muda yang sangat mencintai budaya lokal dan menjadikannya sebagai bisnis dan merangkul lokal brand di Indonesia lainnya. Yuk, simak bisnis profile entrepreneur muda berikut ini. E-Talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Hai friends, hari ini kita kedatangan tamu spesial entrepreneur muda yaitu Kak Prikan. Hai Kak Prikan. Halo, hai. Nah Kak Prikan mungkin teman-teman di sana kan nggak ada yang tahu nih Kak Prikan siapa. Mungkin cerita sedikit nih tentang Kak Prikan. Oke, nama saya Prika. Jadi saya punya brand namanya Manikan. Nah Kak Prikan, boleh kasih tahu dong kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja ya? Tahun ini sebenarnya saya banyak ada rencana nih, planning. Nah, sekarang kebetulan untuk sampai saat ini kita ada rencana mau buat bakery shop. Saya ada partner saya itu di daerah Kerobokan di Jalan Mertenadi. Jadi sekarang masih dalam tahap test food, jadi lumayan intens lah karena rencana akhir bulan ini mau buka sih itu. Oke, jadi walaupun kondisinya seperti saat ini, tapi kan tetap memaksimalkan waktu dalam melakukan hal-hal positif ya, yang produktif tentunya. Nah, berkaitan yang tadi kita bicara tentang Manikan, mungkin kita mau tanya-tanya sedikit nih tentang Manikan, boleh ya? Ya. Nah, kalau Manikan sendiri, histori atau asal mulanya itu boleh diceritain ke kita nggak? Brand Manikan ini sebenarnya saya mulai rintis cukup lama. Dari saya masih kuliah. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi, Udayana. Jadi awalnya itu sebenarnya itu produk yang terlahir dari saya ikut lomba waktu itu. Okay. Jadi waktu kuliah tuh saya ada pemerintah tuh buat lomba, saya ingat banget namanya PKM, program kewirausahaan apa gitu ya namanya, saya agak lupa. Jadi itu akan memberikan modal kepada mahasiswa yang memiliki bisnis plan. Oke, pada saat itu masih kuliah berarti? Iya, masih kuliah. Kurang lebih tahun berapa ya? Itu tahun mungkin 2011 tuh saya mulainya. Makin lama, jadi 2011 mulai terpikir dan dapat ibarat kata inilah ya modal dari pemerintah. Iya. Untuk Manikan sih 2011 kan 2020 kurang lebih hampir. Iya, lumayan lama. 9 tahun ya. Tapi waktu itu kan masih kuliah tuh. Iya. Jadi banyak sibukan, saya ikut di organisasi juga, jadi nggak fokus tapi ke. memang berdirinya sih 2011. Iya, saya mulai coba lah waktu itu rintis. Nah, dari 2011 itu fokusnya ibarat kata intens untuk ngurusin baby-nya ini, Manikan ini dari tahun berapa? Nah, itu sebenarnya mulai intens banget itu setelah itu sih, kayak tahun 2012, 2013. Di saat itu saya lanjut kuliah, kebetulan waktu itu di Bandung. Nah, dulu tuh kendala Manikan di awal itu waktu saya masih kuliah di Bali itu adalah tempat produksinya. Karena Manikan ini kan produk tas awalnya. Produk tas, fokus awalnya, itu tempat produksi di Bali itu tidak memberikan banyak pilihan untuk kualitas yang ingin kita capai lah gitu. Jadi keterbatasan pengrajin, bahan baku, dan lain-lain. Nah, itu bisa terjawab semua waktu saya kuliah di Bandung. Bandung tuh kayak pusatnya lah. Kuliah mulai masuk ke Bandung ya. Nah, kalau kita bicara tentang Manikan sendiri nih, sebelum kita bisa lebih lanjut lagi. Nah, Manikan sendiri kan kita anggap kata 2011 lah brand ini mulai terbentuk. Dipatenkannya sendiri langsung di tahun itu atau? Nah, ini pelajaran juga sih sebenarnya. Itu sangat penting sebenarnya. Tapi waktu itu di awal saya belum berpikir sejauh itu. Nah, untungnya 2 tahun terakhir itu ada banyak bagus juga nih program dari Pak Jokowi itu dari memberikan fasilitas haki. Dan saya manfaatkan sih waktu itu. Jadi saya langsung daftarkan Manikan 2 tahun. Iya, 2 tahun kemarin. Tapi karena baru proses kan itu butuh lama ya kalau nggak salah ya sedengar saya. Jadi setahun kemarin terregistrasi itu masih dalam tahap proses perlindungan. Iya, masih lama. Tapi untungnya belum ada yang mengklaim lah. Dan semoga lolos lah, itu masih proses ya. Oke, jadi on proses saat ini. Kalau Manikan sendiri ada berapa outlet?
Kalau Manikan saya sih sebenarnya tidak ada outlet khusus untuk Manikan. Nah, saya sistemnya kalau Manikan ini distribusi offline-nya itu bekerja sama dengan toko-toko. Karena Manikan ini target marketnya kan anak muda dan dari awal emang disetting online konsepnya. Jadi kita base-nya online store di web store-nya kita sendiri. Nah, untuk yang offline kita ada beberapa toko yang kita sekarang sih yang kita intens sih di Bali. Kalau total sekarang kita udah fokusin ke kurang lebih 5-4 toko aja sih. Manikan sendiri berdiri 2011 sampai dengan saat ini itu masih menggunakan semuanya online. Yang online. Ini good point menurut saya, apalagi di zaman saat sekarang ini semua dilakukan online ya. Maksud saya jadi lebih berpikir jauh ke depan. Jadi online ini sebenarnya media yang tepat karena banyak banget apalagi kejadian saat ini yang ibarat kata toko atau outletnya kan tutup lah. Dari situasi seperti ini kan Manikan tetap masih eksis dan masih continue lah produksi brand dan meningkatkan brand yang dimiliki. Kalau kita bicara, tadi kan kita bicara nih histori terbentuknya Manikan, kita mau tanya sedikit backgroundnya sendiri dari Kak Apri kan apa? Background kalau desain atau sebenarnya saya nggak ada sih untuk kuliah desain produk itu nggak pernah. Yang saya ceritakan sebelumnya saya kuliahnya sih di ekonomi manajemen. Kuliah di manajemen. Sebenarnya ada ceritanya juga sih kenapa saya ingin melakukan membuat brand itu. Jadi saya waktu SMA itu inget banget dari ibu itu ngasih buku yang menurut saya sangat menarik ya. Waktu itu nama bukunya Marketing in Venus, namanya membuatnya itu Pak Hermawan Kartajaya. Nah, di sana itu menceritakan banyak banget tentang brand. Dari sana saya benar-benar terinspirasi lah, kayak keter-trigger gitu loh. Aduh, menarik banget nih kalau punya brand. Sampai banyak banget orang yang suka sama brand tersebut dan sampai level dia benar-benar loyal sama brand tersebut. Nah, sejak itu saya selalu pengen pengen punya brand kayak gitu. Itu SMA? Ya, itu SMA kelas 3. Saya baca bukunya. SMA masih baca novel. Ya, atau banyak sih. Oke, ini hal yang sangat bagus. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa melihat peluang bisnis kan dari mana aja. Dan kita ibarat kata belajar itu nggak akan ada habisnya. Ibarat kalau kita analogikan dengan gelas, semakin kita diisi gelas itu akan semakin penuh. Dan itu juga kalau kita isi sama dengan istilah kita brand, kita harus isi terus. Harus terus. Selalu kita akan dapatkan segala inputan dari berbagai arah lah. Ya, apalagi dunia bisnis ya. Jadi kayak kita harus refresh terus lah isi dalam diri kita karena sangat-sangat dinamis. Perubahannya benar-benar kita tidak bisa tebak. Jadi dari berbagai sumber pun bisa. Dari ngobrol seperti ini juga bisa kita dapat ilmu, dari baca buku pun bisa, dengan melakukan hal di lapangan sendiri pun juga sangat baik sebenarnya. Jadi kayak hal yang bagus juga sih terus merefresh diri apalagi dunia bisnis. Oke, kalau bicara Manikan. Manikan itu berasal terinspirasi membuat nama Manikan sendiri itu dari mana? Kita tahu manik itu kan benda yang bersilau lah ya, gitu, berkilau, manik-manik gitunya. Iya, wah bener banget. Jadi dari kata itu sebenarnya konsepnya Manikan ini adalah kan saya ceritain sedikit ya, kayak misi visi gitu dikit lah. Saya pribadi sama partner bisnis saya namanya Galih itu punya keinginan sebenarnya untuk mempopulerkan kain tradisional, pattern asli Indonesia di khalayak anak muda lah gitu loh. Kalau biasanya nih anak muda jarang banget ada yang ibaratnya mikirin aduh pakai kain atau lokal brandnya di sini. Iya benar. Itu kan jarang banget. Benar. Jadi menarik karena dari Manikan sendiri punya ibarat kata sudut pandang yang berbeda. Aku sebagai warga di sini, daerah ini, aku harus mengembangkan nih yang kita sudah miliki saat ini kan. Benar. Jadi kita suka banget sebenarnya ada beberapa pattern lokal yang benar bisa diangkat untuk menjadi produk yang sebenarnya image-nya tuh nggak selalu formal loh. Jadi kayak benchmarknya tuh mungkin bisa lihat kayak beberapa pattern yang ada di luar negeri lah, kayak misalnya Navajo atau apa yang lain-lain. Dan saya lihat juga pattern kita tuh unik juga gitu. Jadi kayak dari situ saya cobalah develop beberapa produk walaupun tidak ada basic design. Kita belajar pelan-pelan. Dengan partner saya kita coba buat produk, kita launch, kita upgrade lagi. Nah, di awalnya itu mulai banyak banget dapat respon tuh setelah kita menemukan yang saya ceritakan tadi itu, menemukan tempat produksi yang cocok sama yang kita pinginkan di Bandung waktu itu. Nah, dari situ ya, jadi dari situ udah mulailah muter terus dari sana
sana perkembangannya seperti itu. Nah itu kalau brandnya sendiri seperti ini ya? Iya, ini salah satu contoh produknya. Ini menarik nih dari produknya ini kemarin. Kalau ada yang nonton mungkin film NKTCHI, nanti kita cerita tentang hari ini, itu ada nih filmnya dipakai sama si Ardhito, di video klipnya dia juga ada. Sampai akhirnya sini produk sih sampai punya istilah sendiri di customer kita. Jadi mau dong tasnya Khalid. Tapi iya jadi waduh berubah nama nih produknya, padahal nama aslinya Volt Backpack. Tapi nggak apa sih, jadi kita seneng juga sih kayak di customer kita banyak ibarat kata market sekarang muncul ini karena kekepoan. Iya benar. Jadi kayak itu sih juga tempat kita juga untuk marketing juga sih, kita kerja sama beberapa film. Fashion aja atau ada hanya tas dan ini? Jadi untuk sekarang line up produknya Manikan sudah mulai bervariasi. Awalnya memang di tas. Dan kenapa waktu itu kita mikirin tas? Karena kita pingin punya diferensiasi lah sama brand yang lain gitu lah. Jadi local brand, kalau dulu ngomong local brand di Indonesia, di Bali itu kan banyakannya pakaian ya, baju, kaos. Saya berpikir kenapa ingin tas, ya udah biar pingin beda aja gitu loh. Jadi bisa nawarin produk yang berbeda. Jadi kita buat tas awalnya Manikan. Sampai berkembang terus, kita melihat juga permintaan market, perkembangan market. Nah, kita mulai ngembangin juga nih pakaian kayak gitu, kayak kaos juga, kemeja, seperti itu. Jadi diawali dengan kebutuhan sendiri dulu, terus melihat bahwa pengen buat sesuatu yang berbeda itu pas. Karena di brand lain kan sudah ada ya yang lainnya. Nah, yang menariknya ini kita mau tanya sedikit untuk membuat sesuatu yang baru, apalagi image. Kalau menggunakan barang tradisional, image ya, bukan berarti saya ratakan semua memiliki paham yang sama. Tapi kalau image menggunakan yang dibuat dari ibarat kata tradisional punya, entah itu kain dot ataupun itu batik atau apa, itu kan anak muda jarang mau pakai. Nah tiba-tiba nih Pringkan buatlah brand Manikan, terus bikin tas, itu kan butuh tantangan untuk merubah orang ibarat kata, ini digunakan di fashion yang ngetrend sekarang loh gitu. Nah yang dilakukan Pringkan apa ya? Ya itu sebenarnya yang masih terus kita lakukan sampai sekarang. Jadi di Manikan ini sendiri merubah image tentang kain tradisional itu nggak gampang ya. Kita selalu inline sih, kayak konsisten sama branding kita. Kita selalu mencoba melihat apa sih tren kali ini, apa yang bisa kita olah, apa yang kita bisa sisipkan dengan produk-produk kita tanpa menghilangkan konsep dari Manikan ini sendiri. Di sanalah kunci dari branding itu sendiri gitu loh. Karena kan keinginan kita dengan target market kita yang anak muda itu kan spesifik ya. Jadi memang harus melihat gimana sih market anak muda sekarang kayak gitu. Jadi itu branding sih kuncinya. Jadi branding benar. Jadi branding. Nah, cuman memang nggak gampang gitu aja sih. Nah, tapi semua itu benar-benar terbayarkan di saat waktu pernah beberapa kali saya pribadi pun sama partner saya, kayak misalnya jalan-jalan nih ke mall gitu. Ada market, ada orang nih pakai tas kita nggak kenal gitu loh, ada make tas kita gitu. Nah di situ tuh ada kayak kayak wah nih udah lagi dikit lagi nih gitu. Jadi seneng banget gitu loh. Akhirnya kain tradisional yang orang pikir kan formal, untuk acara formal nggak nyalahin, karena memang image-nya dari dulu seperti itu, tradisional. Ini dipakai untuk hangout sama mereka, nongkrong kayak gitu. Jadi itu yang kita pengen kejar gitu. Nah itu harus inline semua sama strategi brandingnya sih. Kalau dalam suatu bisnis pasti akan menemukan beberapa rintangan juga hambatan nih. Apalagi brandnya baru, image-nya baru, merubah paradigma orang untuk menggunakan kain tradisional itu juga digunakan sehari-hari, itu suatu hal yang baru. Ini pasti ketemu lah rintangan dan hambatan. Nah yang bikin tetap Pringkan ini tetap aku tetap akan jalanin terus, dan bahkan settle nih dari 2011 sampai dengan saat ini apa ya? Boleh sharing sama kita nih? Ya, jadi sebenarnya keinginan dari pribadi sendiri sih. Jadi ini udah sering banget sih orang ngomong, udah kayak klise banget, kayak Indonesia nih kaya, Indonesia ini kita punya segalanya, potensi. Nah jadi itu kayak klise banget kan, jadi kayak orang udah bosen dengernya gitu. Tapi saya belum bosen. mungkin saya seneng nih kayak Ade. Nah jadi kayak sebenarnya membuat saya semangat gitu loh. Ini harus ada yang ngelakuin sesuatu nih gitu loh. Ya apa ya, dengan berkarya gitu loh, dengan buat
produk, ya pokoknya harus produktif lah gitu loh. Tidak bisa suatu hal yang ada di alam kita ini didiamkan gitu saja gitu loh. Alam sudah benar-benar sudah ada semua nih gitu loh. Jadi kayak ya itu yang harus dimaksimalkan. Jangan sampai kayak ada omongan loh orang luar yang maksimalin kayak gitu kan, itu sayang banget ya. Kenapa nggak kita sendiri yang produktif maksimalin itu semua yang udah ada sebenarnya. Dan friends, dari semua pembicaraan kita tadi, dan saya sudah berulang kali melihat hal yang sama, bahwa memang kita hanya perlu melihat dan membuka pikiran kita bahwa semua sudah tersedia oleh lingkungan kita. Gimana cara kita tinggal memaksimalkan apa yang ada di sekitar kita, dan mengolah juga memikirkan gimana caranya untuk menghasilkan agar produktif. Kak Pringkan, dalam menentukan suatu bisnis atau memulai suatu bisnis, pasti kita akan mensegmentasikan target market kita untuk biar tepat sasaran nih dan hasilnya lebih maksimal. Nah, kalau dari Malikan sendiri, segmen marketnya atau targetnya seperti apa? Ini ngomong historis sedikit ya. Jadi awalnya itu Manikan memang di set benar-benar berbeda dari. Jadi kita pikirkan diferensiasinya pertama dari produk tadi. Nah, untuk target market, jadi target market Manikan awal itu sebenarnya perempuan di awal kita setnya. Kenapa? Itu produknya tas. Nah, jadi saya lihat dari semua orang terdekat nih, adik saya cewek 3 nih. Nah, jadi kalau ngelihat behavior mereka ini kan cukup lebih konsumtif ya ketimbang cowok gitu ya. Jadi berawal dari sana tuh. Jadi kayak karena ini produk tas waktu itu, terus kita mikir, aduh gimana nih yang mana paling besar nih marketnya di Indonesia. Jadi demografinya cewek itu awalnya. Terus kita nyari kelas menengah. Itu turunannya adalah ke pricing produknya kita yang selalu under 500.000. Terus turunannya lagi adalah bahan produknya itu sendiri. Nah, kita memang ada tas-tas yang berbahan kulit dan lain-lain. Nah, tapi kita pilih kulitnya itu kulit yang sintetis tapi yang berkualitas. Makanya waktu itu sampai ke Bandung kita nyarinya nih kulitnya. Kenapa? Karena itu kita biar harganya bisa terjangkau nih di target market kita gitu. Karena kan kebanyakan anak kuliah atau mungkin wanita-wanita karir yang masih muda itu mungkin tidak sebanyak itu tuh kalau ngomong market yang sebesar itu. Nanti pada akhirnya seiring berjalan kita kembangin lagi sebenarnya. Kita buat line up khusus cowok. Namanya Men by Manikan. Nah, seperti yang produknya dilihat di belakang ini. Nah, itu line up khusus cowok. Nah, yang itu memang brandingnya pun kita bedain. Karena image awal Manikan karena produk cewek tuh. Kita sih nangkapnya kalau cowok tuh nggak mau nih yang image-nya ke cewek-cewekan. Jadi kita buat benar-benar terpisah, sampai Instagram pun kita pisah. Biar khusus dia untuk yang cowok. Bahkan line distribusi pun terpisah. Nah, untuk distribusi kita tetap sebenarnya. Jadi kayak tokonya di mana yang kita kerja sama offline, ya udah kita tetap ada 2 line produk. Nah, cuman brandingnya aja nih. Sebenarnya sama aja. Kita produksinya masih sama. Nah, cuman kita brandingnya kita bedain. Nah, itu pun berpengaruh juga sih sama marketing kita gitu. Kayak siapa sih kita yang kita ajak kerjasama. Kayak misalnya kita awalnya kan karena online base-nya itu dulu di saat endorsement itu belum serame ini. Jadi yang mana khusus men, yang mana khusus ini, komunitasnya pun kita beda. Yang men dipilah lagi. Nah, sampai sekarang pun berkembang lagi. Jadi kayak karena ini produknya kita ada beberapa toko. Kebetulan saya ada toko di Ubud. Namanya Kuratif, itu multi brand store dan mostly ada local brand. Nah, di sana pun target marketnya kan pasti jelas berbeda ya, karena daerahnya Ubud, terus jadi itu orangnya turis nih. Nah, di situ pun kita mengembangkan juga sih akhirnya ke produknya. Produk-produk mana sih yang mereka benar-benar, tapi memang awal historisnya itu di sana. Nanti itu kita akan kulik-kulik tuh boleh. Panjang sih. Jadi yang paling penting adalah dalam memulai suatu bisnis, di awal kita sudah harus mensegmentasikan target marketnya seperti apa. Baik itu laki-laki yang tadi, wanita seperti apa, untuk apa? Karena untuk mendapatkan hasil lebih maksimal. Jadi kita bisa mengikuti pasar yang untuk laki-laki seperti apa, wanita seperti apa, betul ya? Dari satu kesatuan itulah kalian akan menentukan kira-kira target market sendiri yang tepat seperti apa. Hanya dari otodidak dan pengalaman secara langsung. Kak Prika, kalau kita bicara tentang brand itu adalah hal yang penting. Setuju ya Kak ya? Setuju banget. Nah, kalau brand sendiri dari kacamata Malika sendiri seperti apa? Jadi brand untuk Manikan itu adalah salah satu